Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin wa asyraf wa saada sahibul bait Sayyidul Syarif Muhammad Salim yang kula hormati Bapak-bapak dan Ibu sedaya muslimin muslimat mukminin mukminat hadirin hadirat nahdiyin nahdiyat aqsabin wal fadayat. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam acara yang sangat insya Allah sangat bersejarah ini, di dalam rangka kita sama-sama merapatkan barisan, sama-sama kita juga bergandeng tangan di dalam rangka membenahi apa yang telah terjadi di negara kita, yaitu dari sesuatu yang tidak beres dan ada yang merusak. Maka dari itu kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita semua nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah ditayangkan beberapa kekeliruan, bahkan mungkin kebatilan yang dilakukan oleh oknum ba'ali, oknum habali yang sementara ini mengaku dirinya cucunya Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, dengan kezaliman itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah cukup sabar, sudah cukup menerima, sudah cukup berlapang dada, dan sudah cukup legowo terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kita semua. Tapi saudara-saudara sekalian, tambah tahun, lambat laun terus dengan berjalannya hari demi hari, tahun demi tahun, kok ternyata sikap tingkah laku mereka bukannya tambah membaik, tapi justru tambah merusak mentalitas kita, kemudian juga merusak mentalitas generasi-generasi kita. Sudah banyak generasi-generasi kita, khususnya generasi-generasi Nahdlatul Ulama, itu sangat-sangat diambil alih oleh mereka, sehingga zaman dahulu generasi-generasi itu kemudian dulu sangat mencintai para ulama, dulu sangat hormat kepada kiai, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Cirebon, baik yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di Madura, di Kalimantan, Sumatera. Tapi karena doktrin mereka yang tidak benar, ajaran-ajaran mereka yang memalingkan masyarakat dari para ulama, khususnya kiai-kiai NU, pada akhirnya menolak mentalitas generasi muda. Saya sering sekali mendengarkan bahwasannya Gus katanya di sini dulu sangat menghormati kiai,
Di sini dulu sangat menghormati ulama. Di sini dulu itu adalah pusatnya Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang tidak pernah terdengar. Bahkan kiai NU dicaci maki. Bahkan kiai NU itu tidak ada harganya di situ. Kiai pesantren sama sekali tidak dihargai. Itu kenapa? Karena kejahatan framing mereka terhadap kiai NU. Kiai NU disebut liberal. Padahal yang namanya kiai NU kebanyakan kiai kampung. Mana ada kiai kampung yang ngerti liberal. Seumpama gara-gara Mbak Mufid kritis terhadap salah seorang habaib, kemudian seumpama saya mengatakan Mbak Mufid ini adalah liberal, saya yakin kalau Mbak Mufid ada liberal nggak akan ngerti. Kiai pernah saya tanya, beda sama liberal, waktu saya nggak ngerti artinya liberal. Tapi mereka semua menurut liberal, sampai juga sekitar dulu saja. Tetapi juga sampai memberikan contoh dan akhlak yang tidak baik dengan julukan kepada kiai kita, khususnya yang saya dengar itu khususnya adalah Buya Said Amin. Itu saya sekali dari bulan-bulanan mereka sampai beberapa oknum hal ini sangat tidak sopan sekali, tidak mencontohkan akhlak yang benar, tidak mencontohkan akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga manggil Buya Said itu sebuah kamisi. Panggilannya saja si Said. Akhirnya saya bilang itu para muhibbinnya, pada para muhibbin habaib itu habaib itu manggil Buya Said semuanya semua. Sampai manggil siapapun juga semuanya siapapun semua. Sampai berakhir yang sangat menyakitkan kita semua. Ada oknum habaib yang berani memanggil kita ke sini. Ini saya terus terang sangat sakit hati. Kenapa? Karena Imam Kami itu simbol daripada ulama Nahdlatul Ulama. Karena Buya Said pada waktu itu sebagai PBNU adalah simbol daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mereka tidak bisa menghormati simbolnya, apalagi menghormati NU. Jadi jelas ini, kalau semua saya katakan bahwa itu adalah merupakan kesalahan, saya kira bukan kesalahan itu. Itu adalah memang rencana mereka untuk menjatuhkan kiai-kiai NU dan mereka ingin mengambil alih di masyarakat Indonesia untuk menjatuhkan Nahdlatul Ulama. Tidak ada perkara yang sangat polis sekali saudara kalian. Hanya yang sangat tidak bijak sekali. Hanya yang sangat tidak dikenal di kalangan rakyat Indonesia. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka tabir semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala membuka semuanya. Dibuka semuanya. Walaupun mereka sering sekali dengan framingnya, dengan mulutnya, mereka mengaku-ngakukan, mereka mendoktrin, mereka kemudian juga memframing, mereka juga menjelek-jelekan, mencaci maki. Yuridun ayyutfi'u nurallah wa yaqulun inna ayyutimma nurahu wa la kaitan kafirun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, biarkan mereka menghendaki untuk memadamkan api Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menentang, tapi justru Allah akan semakin menyempurnakan cahaya Allah walaupun mereka semua tidak suka. Mudah-mudahan saudara-saudara, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang disebut dengan nurullah, cahaya Allah, di dalam rangka merungkat kebatilan yang telah dilakukan oleh klan Ba'ali. Saudara-saudara kalian, maka saudara-saudara, saya dapat kirim video, nggak tahu itu video dari kapan itu terjadinya. Itu tapi saudara-saudara, Oknum Habib itu menyebut Buya Ma'ruf Amin itu di depan jamaahnya itu adalah babi. Anda sampai anda sedih. Saya kira kalau sampai anda sedih, sampai dia berpikir apa di dalam hatinya ada munafikat. Kalau semua sampai ada ulama kiai dijelek-jelekan, sampai dihina seperti itu, saya tidak di dalam hati anda itu ada munafikat. Saudara-saudara, ada video itu. Oknum Habib waktu itu mengatakan bahwa saja Buya Ma'ruf Amin adalah babi. Bukan saja itu, dia bertanya kepada jamaahnya, Buya Ma'ruf Amin itu babi apa lagi? Jamaahnya mengucapkan babi, babi apa lagi? Babi sampai 3 kali. Subhanallah.
Ini kalau dibiarkan rusak budaya kita menjadi budaya jahiliyah. Ini kalau dibiarkan rusak itu akhlak generasi kita. Ini kalau cuma kita tidak dihadapi, hancurnya keadaan budaya kita, hancurnya Indonesia kita, hancur kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak ada kata lain. Mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Sudah tidak kepada kita, sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah sabar dan sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah rela dan sudah melewati batas. Sebagaimana kita sudah membawa dan melewati batas. Kami semakin dibiarkan, mereka semakin malah tidak baik. Semakin seperti syaitan dan iblis. Makanya cara satu-satunya sekarang kita bangkit melawan mereka untuk kita. Semangat kita tahu yang akan hancur adalah sekali sudah. Saudara-saudara, saya tidak memandang siapapun itu, berartinya siapapun itu abadinya. Kalau memang melakukan hal-hal kebatilan, kita lawan semuanya demi untuk negara kita, demi untuk kemudian adat budaya kita. Yang jangan sampai rusak oleh oknum-oknum dengan budaya-budaya yang tidak benar. Kita punya budaya yang sangat santun, budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera, sampai budaya Aceh, budaya Maluku, semua ada budaya itu ada Nusantara. Hampir dikikis oleh budaya dan cara-cara daripada oknum Ba'ali menjelek-jelekan, mencaci maki. Ini kalau dibiarkan saudara-saudara generasi kita di masa yang akan datang mau jadi apa? Ini harus dipikirkan. Sudah itu klaim. Pada makam diklaim di barisan juga dicatat saya temukan beberapa makam yang palsu, beberapa makam yang dikirat yang palsu. Sejak zaman dulu masyarakat tidak pernah di situ ada syarifah, di situ ada hakim, tetapi sekarang ada makamnya. Bermunculan Allah menunjukkan ja'al haq wa zaqal batil inna batila kana zahuqa. Ini sebagai bangsa Indonesia jangan ragu-ragu ketika yang akan adalah kebatilan pasti akan hancur. Allahu Akbar. Jadi kita tidak khawatir, kita tidak bertakut. Kalian melakukan dasar kalian. Gandeng tangan sama berbarbat bersama-sama. Rapatkan dasar kalian. Gerakkan kalian. Bangun kalian. Wahai orang Indonesia, bangun kalian. Wahai orang Jawa, mana para penggawa-penggawa Mataram dan Jakarta? Mana para penggawa-penggawa penggawa naik Jakarta? Mana para penggawa-penggawa pria dan pria yang ada di Jawa Barat? Kesultanan Jawa, Kesultanan Banten. Mana yang ada cabur-cabur yang ada di Samudra Pasar, yang ada di Maluku, yang ada di Bone, yang ada di Ternate? Mana bangsa kita yang ada di rusak? Anda jangan diam, jangan tidur, bangun bangkit, selamatkan negara Anda. Selamatkan negara Anda, selamatkan negara Anda, benahi negara Anda. Ini ada oknum yang rusak. Hadapi mereka semua. Tidak pada banyak yang bagus daripada mereka. Tidak kisah yang lebih bagus daripada mereka. Tidak juga punya cerita lebih bagus daripada mereka. Dan saudara-saudara kehebatannya juga lebih diakui kita daripada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita punya orang Nusantara pernah menguasai dunia sampai hampir 3/4 dunia dikuasai, termasuk Rusia di bawah kekuasaan kita. Saudara-saudara sekalian, kita pernah punya Majapahit, kita pernah punya punya Mataram, kita pernah punya Sriwijaya, kita juga pernah punya kerajaan Maluku yang sangat banyak sekali. Kita juga pernah punya kerajaan Sultan Papua, Ternate, kita juga pernah ada kerajaan Bone yang sangat luar biasa. Ini saudara-saudara termasuk piaran yang ada di pasukan. Ini cerita kehebatan ini saudara-saudara tidak dimiliki oleh negara-negara lain, apalagi negara dan masyarakatnya keutamaan di ada itu. Jadi kalau semua kalian kalah, ya aneh juga. Maka saudara-saudara kalian, masyarakat Jawa harus bersatu. Kita harus bersatu. Jangan biarkan, sebab ini menurut saya ini sudah bukan kesalahan, ini sudah kebohongan. Ini bukan sekedar khilaf,
tapi itu memang ada program rencana di balik itu. Saya berhak menilai kenapa akibat sikap tindakan Anda seperti itu. Saya sebagai rakyat Indonesia berhak menilai di balik itu Anda punya rencana tersembunyi untuk menguasai Indonesia. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia, ayo kita bangkit, bangun dari hidupnya. Kita tidak untuk membenci siapapun, kita tidak benci kepada hal lain, tidak benci kepada orang-orangnya, tapi kita benci kepada kebatilannya. Apalagi kebatilan itu merusak negara kita. Ini harus kita tulis. Betul. Maka dari saudara-saudara sekalian, saya permisi mengajak saudara-saudara sekalian semuanya daripada segera bentuk laskar sabilillah 9 dibentuk segera, yang ada di Jawa, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Lampung, yang ada di Kalimantan, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, Borneo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, semuanya bangun wahai rakyat Indonesia. Bangun, Anda bangun dari tidurnya. Ini bakat budaya dan bangsa kita ada di bawah bersama. Anda bangun, bangkitlah Anda dari tidurmu. Kita ada dari tidur kalian. Terus sampai Anda dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar. Masya Allah, ngeri kadang-kadang. Sudah mengajari anak banyak yang mencintai bagi, sudah mengajari anak bagaimana mencintai kadang-kadang dengan julukan seperti dengan julukan binatang. Sudah kadang-kadang mengajari kasar tidak mau menghargai para bayi kita. Semua orang yang hebat adalah mereka. Semua orang mereka adalah pemilik surga. Semua orang mereka adalah pemilik neraka. Semua orang mereka adalah pemilik syaitan. Mereka tidak tahu bahwa di bumi Nusantara ini banyak zuriatul Rasul, banyak cucu-cucunya Rasulullah, dan kalangan Nabi Sallallahu yang diam 1000 bahasa dengan akhlak dan dia tetap sanggup, tapi mereka sangat merajalela. Maka ini adalah perintah Allah, maka Allah dengan kaki itu semua. Jadi sebenarnya mereka itu melawan Allah. Mereka itu melawan Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jadi kita bergerak untuk masalah yang berkaitan dengan laskar sabilillah ini. Tetapi kita harus ngomong dengan hargai. Ingat, dasarnya bukan karena benci kepada siapapun, tapi kita ingin membenahi rumah kita yang sudah diacak-acak oleh orang. Ada kursi yang dicengkarikan dibenahi, kemudian juga ada figura yang miring diluruskan, ada debu-debu yang menempel dibersihkan oleh kita. Ini tugas kita. Tapi kalau di dalam rumah kita ada musang, ada ular kobra yang menggigit, ada serigala yang mau melawan kita, terpaksa kita lawan. Karena ini serigala ini kobra ini bisa merusak rumah kita, bisa menghambat kita. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, saya minta kepada kalian semua dengan ceramah saya yang singkat ini, mudah-mudahan bisa menggugah hati Anda sekalian. Mari kita bergerak, kita punya kekuatan banyak. Mari kita bergerak bersama-sama. Karena kalau semua tidak bergerak, saya yakin bangsa kita di masyarakat akan hancur. Saya yakin generasi kita akan hancur. Karena generasi kita tidak akan tahu tentang masalah sejarah. Karena generasi kita nanti akan membaca sejarah apa ada. Ketika semua ada sejarah yang dibilang, subhanallah, itu akan hancur sejarah kita. Dan ketika sejarah itu hancur, manusia tanpa sejarah itu sama dengan manusia, sama dengan orang gila. Karena hidupnya tidak akan prinsipnya. Maka saudara-saudara sekalian, bangkitkan, tunjukkan kata kalian, bangkitkan kalian, semangatnya bangkitkan, kemudian segera ditunjuk di mana berada, hingga nanti akan kita koordinir bagaimana caranya untuk segera mendeklarasikan di masing-masing wilayah
nanti serentak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada laskar sabilillah dalam rangka menjaga praksi siang dulu dan ada budaya Nusantara. Siapapun yang merusak sejarah, siapapun yang merusak situs-situs, siapapun yang merusak legalitas dan akhlaknya generasi-generasi muda Nusantara maka akan berhadapan dengan laskar sabilillah di bawah kewajiban Allah. Akan menghadapi laskar sabilillah. Maka dari itu saudara-saudara kita harus kuat, karena saya yakin ini bukan pekerjaan yang ringan. Sebab saya tahu juga dari saya tahu juga dari beberapa kawan bahwasanya ini makam itu yang dipalsukan atau yang dibakarkan itu bukan 10 makam, 20 makam, ratusan bahkan mungkin kalau semuanya bisa dibakar. Dalam satu wilayah itu ada 211 makam. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, satu persatu kita benahi, kita akan negosiasi kembali dengan akhlakul karimah. Laskar sabilillah harus mendahulukan akhlak. Laskar sabilillah harus mengorganisasi sama lain. Laskar sabilillah harus menghindari pertikaian. Laskar sabilillah harus menghindari caci maki. Laskar sabilillah tidak boleh takdir, tidak boleh menghina orang, tidak boleh gimana, tidak boleh menghina orang, apalagi menfitnah orang, tidak boleh. Tetapi kita semua adalah membenahi, yaitu adalah membenahi apa? Membenahi itu adalah rumah kita Indonesia ini yang sudah ada yang menghancurkan dan mengacak-acak semuanya, termasuk saja situsnya dan juga akhlakul karimah daripada generasinya. Saudara-saudara itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita itu pergerakan akhlak, pergerakan pembenahan. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ada yang engkel, kalau ada yang tetap tidak mau membenahi, tetap membuat kerusakan di bumi Indonesia, maka saya tanya kepada kalian laskar sabilillah siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Siap maju atau tidak? Kalian harus siap maju. Harus sebab kalau bukan kalian, siapa lagi yang mau membenahi Indonesia? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang membersihkan bangsa kalian? Kalau bukan kalian, siapa lagi yang peduli pada bangsa kalian? Kecuali kalian sendiri. Maka mari kita buka mata, pasang bumi, kita bentuk laskar, kita kemudian siapkan segala-galanya, termasuk advokasinya barangkali ada yang membuka hukum, barangkali ada yang seperti ini, barangkali ada persekusi ini. Itu siap dihadapi. Maka saya menginginkan nanti di Cilacap harus kuat, di Cirebon harus kuat, di Jogja harus kuat, di Jawa Timur, di Madura harus kuat, di Kalimantan harus kuat, di Sumatera harus kuat. Jadi itu adalah mereka-mereka laskar sabilillah berdasarkan air dari Allah, ulama-ulama tasawufi, para pemuda Allah yang ada di Nusantara ini. Saudara-saudara sekalian, maksudnya apa? Maksudnya supaya di Indonesia tidak ada lagi persekusi terhadap program-program ini, tidak ada lagi kezaliman terhadap para ulama ini, khususnya kayak NU, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, kita sudah tahu tadi di antara beberapa kekayaan yang sangat menyakitkan hati kita, yang sangat luar biasa. Itu menurut saya itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan sekedar, menurut saya bukan sekedar kesalahan dalam lisan, tetapi ini sudah ada rencana yang kita tidak tahu di belakangnya apa. Tetapi kalau dilihat saudara, kalau makam sekarang banyak dipalsukan, kalian harus tahu di Palestina, Israel pada waktu merebut Palestina itu di antaranya ada makam yang dipalsukan, itu kurang lebihnya 300.000 makam itu dipalsukan. Begitu sudah dipalsukan, ini diklaim bahwa ini adalah bagian Israel, ini bagian Israel, bahwa makam leluhurnya ada di sana. Setelah itu kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa anak ini adalah milik bapaknya, anak ini adalah milik mbaknya. Pada akhirnya saudara-saudara kalian, ini semuanya anak Palestina adalah anak mbak-mbak mereka yang dijanjikan oleh Datuk
mereka dari Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Palestina secara sejarah itu adalah berdagang dan mereka adalah orang Israel. Mereka mengadakan gerakan dipimpin oleh Amerika, didukung oleh Amerika. Sekarang Palestina diusir dan masalahnya sampai detik ini tidak selesai. Sekarang saya kan, apakah kalian harus menunggu semua? Saya tanya, apakah kalian harus menunggu semua? Apakah kalian harus menunggu bahwa anak kalian akan terusir dari bumi Indonesia? Apakah kalian itu, saudara-saudara sekalian, menunggu anak cucu kalian akan terusir dari tanah airnya sendiri? Saya katakan kalau semua kalian harus menunggu itu, saya katakan kalian semua foto. Kenapa? Karena kata Rasulullah mengatakan, la yadkhulu ahadukum minal muttaqin hatta yad'amana ba'sa mimma bihbas. Tidak termasuk orang yang pertama di antara kalian semua ketika dia meninggalkan sesuatu, tidak meninggalkan sesuatu di masa yang akan datang, sesuatu yang sangat bahaya, walaupun pada zamannya dia tidak bahaya. Artinya tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memandang jauh ke depan. Lakukan dan tinggalkan sesuatu yang bahaya, walaupun sekarang bahaya muncul, tapi sebenarnya yang akan datang akan berbahaya bagi generasi kita. Walaupun bahayanya jangan kita belum tahu, tetapi di masa yang akan datang mereka sangat berbahaya bagi generasi kita. Makanya tidak ada kata lain, segera dicegah. Kalau semua tidak ini sudah merajalela kemana-mana, sudah berkeliling kemana-mana. Semuanya diklaim semua. Madura diklaim, Pasundan diklaim. Sekarang Jawa juga sedikit diklaim. Bahkan ada seorang Oknum Habib yang mengatakan bahwa Allah menjaga turun mereka. Orang yang pertama kali datang ke Jawa adalah dua mereka. Berarti artinya orang Jawa tadi sudah ini sudah sedikit mulai. Apalagi kalau seumpama itu buktinya ada kuburan di sana, Ba'ali, kuburan di sana, Amin, kuburan di sana, Amin. Saya selalu dijadikan lagi, kenapa menjadi orang itu dari seperti ini? Padahal dulu angkat terus. Sudah sekalian, dulu sempat tahun 70-an ada masalah di antara peran ini dengan pemerintah, sehingga masalah kependudukan yang dipermasalahkan. Itu yang membela adalah Gus-Dur, yang membela adalah Gus-Dur. Gus-Dur membela supaya ada tetap di Indonesia, ngurusin rakyat Indonesia, ngurusin umat Islam. Tapi apa balasan mereka? Balasan mereka, mereka mengatakan Gus-Dur bukan hati. Subhanallah. Kawan, Gus-Dur bukan hati. Sakit hatinya. Kita sudah menunggang dari dulu. Sekarang Allah membuktikan Gus-Dur seorang waliullah, makomnya tidak pernah sepi daripada persiapan. Betul. Sudah sepi, tidak pernah sepi daripada persiapan. Ribuan orang tak lakukan persiapan. Gus-Dur di training yang tidak benar. Katanya Gus-Dur itu adalah antek Yahudi. Ternyata mereka sendiri ada ketika Yahudi. Allah. Gus-Dur disebutnya antek Yahudi. Saudara-saudara, dia sakit hati disebutnya orang Syiah liberal. Ternyata sejarah mereka ada sangat hubungan dengan Syiah Ilahiyah Yahudi dan Irak. Allah memberikan. Kenapa? Karena itu kebangkitan, saudara. Kalau kebangkitan mesti diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kita melakukan kebangkitan, karena kebangkitan disimpan rapat, dihiasi apapun akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, termasuk yang melindungi para habaib itu adalah Buya Ma'ruf Amin. Saya tahu sendiri karena Buya Ma'ruf Amin sangat dekat dengan abang saya. Saya tahu sendiri bagaimana cara Gus-Dur, karena Gus-Dur dekat dengan orang tua saya. Tetapi apa
balasan kan oknum beralih dibela mati-matian oleh Gus Durnya dibuka mata buka hati dibela oleh Barakus Amin. Barakus Aminnya ini tidak dibagi orang semacam itu mengaku dirinya cucunya Rasulullah, maka kita wajib memverifikasi apakah dia cucunya Rasulullah atau cucunya Abu Jahal. Allahu Akbar. Betul. Jadi kalau kita memverifikasi mereka itu sebenarnya cucunya Rasulullah atau bukan, karena tindakan mereka yang sangat tidak benar menurut akal panjenengan wajar atau wajar. Saudara-saudara dari subhanallah. Iklan ini framingnya sangat luar biasa. Ada yang framing memecah belah umat. Bagaimana pecah belah umat ini? Pecah belah umat siapa? Masya Allah. Memutar balikan fakta. Awas saudara-saudara, hati-hati terhadap klan itu, karena klan itu sangat pintar memutar balikan fakta, sangat pintar berbicara dan menghalalkan segala cara. Masya Allah. Makanya saudara tidak ada satu kata lain. Kita mari bangkit, bangun dari tidur kita siap. Bangun dari tidur kita siap. Bangun daripada keterlaluan kita siap. Kalian ini bangsa besar. Jangan mudah kalian ditumpahkan oleh orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki sejarah besar. Kalian itu adalah bangsa luar biasa. Jawa Sunda luar biasa. Kalimantan, Sumatera luar biasa, Samudra, Pasai luar biasa, Maluku silakan. Sampai saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan salah satu daripada pembesar Napoleon Bonaparte itu sebenarnya ada di Prancis, itu ternyata masih dengan Makassar. Itu subhanallah luar biasa. Itu harus dikenal jangan dulu. Negara kita kaya. Makanya banyak yang pengen menjajah satu atau orang bersama Belanda dengan cara apa? Dengan cara menjajah dengan visi menjajah dengan luas. Tapi sekarang ada oknum yang mau menjajah kita bukan dengan visi, tetapi merebut lewat pembelokan sejarah, pembelokan tanah-tanah dan makam-makam dan situs-situs, termasuk juga pembelokan terhadap warga Indonesia. Ini terus menjajah. Maka saudara sekalian, kita tahu bahwa seuzon tidak baik, tetapi itu bukan seuzon, itu namanya iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran. Mereka seperti itu. Maka saudara-saudara sekalian, Allah pernah mengatakan, yahlifuna billahi ma qalu wa qalu kalimatan kufri wa kafaru ba'da imanihim wa hammu bima lam yanalu. Muhammad, mereka kalau bicara itu banyak sumpah atas nama Allah, demi Allah, titik-titik demi Allah, titik-titik demi Allah, titik-titik mari kita berubah Allah, giliran dia berubah sama kamu tidak berani. Kalau kamu virus siap mati demi manusia, betul? Siap mati karena usianya sudah sepuh. Jadi tidak ada nama lain siap mati. Kalau kamu virus siap mati, maka tidak demi bangsa dan negara juga siap mati. Kalau sebab ada yang larang di lawan, mau usah takut dia. Kita yang gagah, kita yang berani. Anak ini adalah milik kita. Anak ini adalah anak kita. Negara ini adalah negara kita, bangsa ini bangsa kita. Kita mendapatkan bangsa ini dan negara ini dengan bukan kita yang kita keluarkan, tetapi darah dan tubuh kita yang kita keluarkan, nyawa-nyawa yang kita keluarkan. Maka setelah merdeka, maka kita tidak boleh dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun orangnya wajib dilakukan oleh kita. Saudara-saudara kalian, maka dari itu saya secara pribadi dan secara wakil daripada para ulama syiah, saya minta dukungannya Anda sekalian. Menurut saya, lakukan ini dukungan Anda harus bergerak. Kalau sebab Anda tidak bergerak, habis.
Sekarang kalau seumpama ada oknum abidakan di satu daerah yang lain ada yang berani, mereka jadi ras nomor satu kali nomor dua. Ustaz kalian nomor dua ras nomor satu yang ada sekali ini. Walaupun itu oknum abidah itu bodoh nggak bisa ngaji. Masya Allah, sehingga ada dikabarkan beberapa majelisnya habaib itu sekarang itu saudara-saudara sekarang itu bubar. Alasannya kenapa? Alasannya dia paling ada ngajinya sudah sholat keluar. Sholat terus sampai malam. Masa orang ada yang berani melawan. Kenapa? Karena kalian menganggap ras mereka itu tinggi. Karena kalian sudah termakan oleh doktrin mereka. Kalian menganggap bahwa ras bahwa tingkatan DGNU, tingkatan DGNU adalah di bawah agama itu adalah di Anda. Saya minta sekarang dibalik. Allah sudah membukti. Sekarang saya tanya, suriahnya Rasulullah itu para habaib beranggi atau lagi sombong? Wali sombong atau beranggi? Wali sombong atau beranggi? Manusia lengkap, DNA-nya lengkap, secara genetika lengkap, secara manusia besar, silsilah yang berakhlaknya Rasulullah menurut. Saudara-saudara sekalian, ada kalau saudara-saudara ada yang mengatakan, oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengandung darahnya Rasulullah. Mohon maaf, saudara-saudara, yang mengandung darahnya Rasulullah itu adalah saudara-saudara bukan dari para ahli, tapi justru dari kiai dari kampung, bus-bus yang ada di kampung, ajaran-ajaran bangsa-bangsa, aceh-aceh yang di Pasundan, lorak-lorak yang ada di Madura, buah-buah yang ada di Nusantara, termasuk juga buru-buru yang ada di Sumatera, tengku-tengku yang ada di Aceh. Mereka itu mengandung darahnya Rasulullah. Orang kalian kadang-kadang kurang yakin aja. Kurang yakinnya kalau lihat tambangnya kan bulunya besar, kulitnya bosan. Walau kana ilmuhum bersahkan kulituhum bersemangat. Walaupun ilmunya bersah kulitnya bosan, tapi darah tidak akan hilang. Betul. Buktinya apa? Wali Solo keturunannya sudah betul-betul sejarahnya ada. Wali Solo punya kesultanan yang masih ada tampaknya. Punya situs-situs yang tidak akan hancur. Punya manuskrip yang sangat luar biasa tersambung. Betul-betul ada sangat kuat hidup mereka sebagai cucunya Rasulullah. Tapi kecundari ijat-ijat oleh oknum-oknum ahli. Mereka terdiam karena mereka meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Karena dalam dirinya ada akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Mereka diam, mereka tidak banyak bicara, mereka tidak melawan. Ada orang yang juga memaafkan. Tetapi sepertinya kaum orang ini lambat laut malah tambah rakus, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Akhirnya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di bumi Nusantara terdiam. Mereka tidak melawan, tapi Allah tidak ridho ada cucunya Rasulullah diinjak-injak oleh jin yang dia benar. Sementara dia masih belum jelas, keturunan yang belum jelas, silsilah yang belum jelas, sejarah yang juga belum jelas. Allah tidak. Makanya Allah mengungkapnya sekarang. Karena Allah sudah mengungkapkan, maka kita ayo, saudara-saudara, kemarin saya datang di beberapa tempat, termasuk di Cianjur. Kiai-kiainya ada yang cerita sama saya, sambil berpesih, dari mereka sekarang itu akan kenapa kan? Kalau kamu saya itu kadang-kadang kalau mau ditipu, kenapa kan? Kadang-kadang ada oknum habib datang, minta kambing dua. Saya tidak punya uang kan, itu belum juga uang kan, masa Allah kehadiran istrinya saya punya itu.
sampai HP-nya dua-duanya diambil. Allah. Ini menurut sampean sudah Rasulullah ada seperti ini. Menurut sampean itu sudah Rasulullah bukan? Ada lagi dicancur lagi. Ini saudara kan saya ceritanya ceramah. Itu yang ceramah Kiai dan oknum ini ada masih muda 2 orang ikut mendengarkan ceramahnya Kiai. Begitu selesai Kiai ceramah, Kiai turun. Begitu turun Kiainya nanya, mau ke belakang, mau ke hampangan, balik ke hampangan, mau ke WC. Tanya, Mas, kalau WC ada di mana Mas? Sebab ini kok kunci sama kalian. WC di mana Mas? Itu oknum berarti 2 orang muda itu marah sampai mencaci maki Kiai. Padahal oknum berarti itu mendengarkan Kiai ceramah. Kamu tidak tahu kalau saya itu Habib. Kamu tidak tahu kalau saya cinta Rasulullah. Kasar kamu. Mati saya cuma masalah apa ini Rasulullah. Karena ini saya tidak tahu sampai itu Rasulullah. Aduh Habib. Makanya saudara, ya gimana dibentak-bentak di depan orang. Subhanallah. Ini oknum berarti muda-muda mentalitasnya sudah rusak, membelakang ceramah. Kalau mereka cucunya Rasulullah, begitu tidur mesti dia akan takut kepada Kiai. Ketika dia tanya, mana akan mungkin akan dihantarkan oleh cucunya Rasulullah. Tapi ini dia mendengarkan Kiai, dia tahu itu adalah Kiai. Dibentak-bentak saya ini, mana adabnya mana, hatinya mana, otaknya mana. Masya Allah. Saya kadang-kadang tidak belajar kayak gitu. Aku ini dari Rasulullah. Allah marah pada kalian. Allah marah pada kalian. Jadi kalian bukan menghadapi bangsa Indonesia, tapi menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bangsa Indonesia lebih baik pada kalian. Bangsa Indonesia harus menerima. Bahkan bangsa Indonesia di antara kita masih ada yang membela mati-matian, masih ada yang memuji mati-matian. Itu apa? Karena rakyat Indonesia itu orang yang baik, ada yang baik. Karena diajar oleh cucu-cucu Rasulullah dari Rasul, akhlak yang baik. Tapi mereka tidak pernah membalas dengan kebaikan. Subhanallah. Saya lihat bis ada beberapa oknum apalagi yang menegakkan ustaz di rumahnya. Saya bilang kalau bukan terjadi marah-marah depan saya, Pancasila keluar saya tanya rasanya. Betul. Jadi sekarang jangan lagi ada keputusan berpanjang. Kalau mereka belum terbukti sebagai cucu Rasulullah, semakin dikasih kitabnya, semakin banyak, semakin jauh. Itu kan keiman itu. Saya bilang kalau anjing dengan kawan-kawan mengkaji nasab itu sudah berakhir. Dia bilang, sudah ratusan juta. Kemarin yang dibawa oleh saya juga 120 judul, 150 judul. Sekarang dibuka dari ini ada 200 judul. Semakin dicari nasab dadakan ini, dia kita bukan yang akan ketemu, malah semakin jauh. Kepalsuan mereka, memasukkan ini. Subhanallah. Sekarang banyak makam palsu. Kita jadi kenapa Allah menjawab memunculkan ada beberapa makam-makam palsu di Indonesia yang dibangun oleh Kang Habib karena kalian pada waktu itu disodorkan oleh satu kasus isu apa tentang masalah makamnya Said Ahmad Al-Muhajir. Saudara, kesaksian kaum Banu Nahdal dan Banu Hudaini di dalam manuskrip masa lalu, termasuk di kitab masa lalu, bahwa makamnya Said Ahmad itu ada di Medan, ada di Irak Selatan. Dari mulai wafatnya tahun 345, ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Ratusan tahun sampai abad ke-10, ratusan tahun tidak ada yang berbeda. Makamnya Said Ahmad ada di Medan, itu ada di Irak Selatan. Tiba-tiba di Yaman ada makam Maut, ada makam
Said Ahmad Al-Muhajir. Ternyata ada Said Ahmad makamnya. Begitu diselus-selus hasilnya ada dua makamnya Said Ahmad. Ada di Kusaisa di Yaman, ada lagi di Niger. Padahal yang aslinya itu di Niger. Ratusan tahun yang pernah berdapat. Pada tidak abad ke-11, abad ke-12, baru dikenal makamnya Said Ahmad katanya. Kata orang Ba'awi ada di Kusaisa. Begitu berisik punya berisik, seluruh ternyata makam di Kusaisa itu bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan perlakuan sejarah, bukan berdasarkan data sejarah, tetapi berdasarkan syarahatnya salah seorang oknum kali. Lanungannya katanya ada seorang oknum kali mengatakan bahwa saya ingin mencari mbah saya ini makamnya ada di mana. Begitu diceritakan katanya saya melihat cahaya dari langit turun jatuh di tanah Kusaisa. Sehingga kemudian di tanah Kusaisa itu maka dia yakin bahwa itu adalah makamnya Said Ahmad. Berarti itu makam dasarnya cahaya yang jatuh. Kalau cahaya dari jin dan iblis bagaimana? Nomor dua, saudara-saudara sekalian, berarti makam yang ada di Kusaisa berarti tidak ada jasadnya Said Ahmad. Masya Allah. Begitu kalian ribut, kok bisa makam sendiri, bisa makam sendiri, kok makam itu Said Ahmad? Allah memberikan pelajaran kepada orang-orang pribumi Indonesia. Muncul makam-makam palsu di Indonesia dan diklaim oleh para halalim, diklaim oleh oknum halalim, dibuat oleh oknum halalim. Ternyata di Probolinggo ada 4 makam dibongkar, tidak ada isinya. Di Kalimantan ada 11 makam ternyata makam yang palsu. Bahkan ada pengklaiman terhadap makam orang lain diklaim sebagai ahli, diklaim sebagai wali dari bangsa para ahli. Kita diberitahu oleh Allah, artinya kalian jangan aneh. Kalau seumpama Said Ahmad juga makamnya ada 2, tuh di daerah kalian yang mereka melakukan seperti itu. Apa pemalsuan makam berdasarkan isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita harus benar berarti makam Said Ahmad yang ada di Kusaisa itu adalah termasuk pemalsuan makam. Saudara-saudara, ini menghadapi Rasulullah ini bagaimana? Kalau kita nggak bergerak susah. Makanya saudara-saudara kita harus membentuk, karena mereka juga kalau mengkaji kadang-kadang buta, membentukkan antara anak-anak bangsa, membentukkan antara warga negara. Mereka banyak keluarga-keluarga yang menjadi makanya saudara-saudara kita tidak ada dalam perang saja, tetapi kita menghadapi orang-orang yang menghadapi sekarang kita. Maka di sini kita harus punya kekuatan besar. Saya harapkan nanti kekuatan Laskar Sabilillah itu adalah lebih kuat daripada yang lain. Mudah-mudahan Allah meridai di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sampai Maluku, Bone, Ternate semua. Mari kita bentuk Laskar Sabilillah dalam rangka membela negara kesatuan Republik Indonesia supaya adatnya jangan dirusak, sejarahnya jangan dirusak. Sudah setuju? Saya apresiasi semangatnya kalian semua. Mudah-mudahan nanti setelah deklarasi ini nanti akan dideklarasikan sudah kepada daerah-daerah lain. Sebab ada beberapa juga yang sudah masuk di dalam PA saya. Itu adalah beberapa masyarakat yang ingin segera dideklarasikan Laskar Sabilillah. Di antaranya adalah ada Sumatera, daerah di Kalimantan, di Maluku, termasuk di Banyuwangi, termasuk di Jogja. Mudah-mudahan kita masuk dari Sabah nanti. Di Banyuwangi ada Sius, ada Kali Beringin, daerah Kali Beringin, Kali Beringin, Bogor dan Bumi. Itu apa sengaja habis ini. Dan akhirnya apa lagi? Dan nanti saudara-saudara ada lagi kita di Purbalingga dan daerah ini banyak semua orang bahwa di Perkasa baca Quran termasuk menambahkan lainnya
termasuk juga di Banyumas, di Purwokerto ada Mbah Mahmud Umar, kemudian juga ada Mbah Muhammad Ahmad Muhammad, kemudian juga lainnya, kemudian ada Mbah Santon. Itu saya sudah ke situ. Jangan ketahuan Mbak Alwi, nanti tidak muncul Habibnya, itu kemiknya muncul semua nanti. Ya, jangan sampai dijadikan demi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Banyumas ini banyak seterusnya. Maka dari Banyumas tidak cukup nanti kabupaten, tetapi harus ada di tingkat kecamatan. Lakukan yang banyak. Jangan mengingat, jangan besar jiwa. Ketika kau sudah mereka membutuhkan kekuatan pola masa, bukan masa kita dengar dari mereka. Lawan mereka. Kemudian juga indikator. Saya dengar juga Syekh Ulun juga sudah dianggap. Kemudian awas bangunan datang sampingan Syekh Ulun itu jangan berangkat lagi. Itu yang sudah jangan-jangan nanti kalau sudah nanti berangkat semua nanti yang itu diambilkan lagi. Tiba-tiba misalnya ada alnya itu nanti ini sudah diambil di mana kayak gitu. Yang penting kita sampai al-Inalillah wa ilaihi raji'un. Saudara-saudara, ini karena ada satu kebatilan negara kita, makanya kita harus bergerak. Ya, siap. Saya mudah-mudahan ini cukup membuka. Kita bangkit sekali lagi. Mari kita kepalkan tangan. Bangkit semua. Bangkit. Sambil bangkit. Sambil bangkit. Sambil bangkit. Sambil lawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sebagai penderiknya pahlawan semua. Maulana Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Mulia, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, mereka semua sudah ada di Makom. Perlu kita berkhidmat untuk mereka semua. Ya, ini saya juga perlu menaik karena juga keahlian juga. Disuruh oleh mereka, makanya nantilah kita dari satu persatu. Kalau mereka diajak negosiasi mau negosiasi yang benar, kalau kemasukan makam nanti ada syaratnya, bagaimana caranya kita layangkan surat untuk segera klarifikasi. Kalau ini menurut masyarakat. Satu kali, dua kali, tiga kali klarifikasi diadakan, langsung hukum semua. Kenapa? Ada klarifikasi dalam Indonesia punya adalah negara hukum. Punya putra. Ini negara hukum. Anda harus klarifikasi. Tetap berdasarkan peraturannya. Kalau orang melihat tetap ini masih gimana? Kalau Anda mengatakan ini ada begini, kalau Anda mengatakan ini Habib Hasan bin Thawas ini ada, mana datanya? Mana maksudnya? Kalau main jahat ini maksudnya Anda tidak. Kalau tidak bisa jalan, berarti Anda salah. Kalau Anda salah, klarifikasi kepada seluruh jamaah Anda, karena Anda telah melihat maksudnya. Betul. Kalau mereka tidak mau lakukan itu, kita bangsa Indonesia bergerak. Siapa? Katakan demi untuk kebenaran. Betul. Sudah. Begitu juga sempat ada saksi. Minta maaf. Kasih meminta maaf sudah. Betul. Mereka bicara lagi mempersekusi ulama ini. Kami punya kekuatan lebih hebat daripada Anda punya nama, kita punya yang banyak. Ini kita harus banyak. Jadi kita banyak sakit dulu tadi. Asal dengan haplongnya tadi. Jadi nanti semua dari produksi berbes. Saya bilang hari berbes itu ada mungkin sangat banyak makam yang dimasukkan. Termasuk ada seorang Habib yang memasukkan makam itu dari kita sombong. Saya sendiri kurang tahu, tapi dia masih masuk. Itu mesti dia sombong. Jadi yang dibuat makam dia masih hidup. Ini, masya Allah, itu mesti dibuat kami hati. Lagi, kita ingin benar.
Betul? Kita ingin baik, betul? Jangan sampai Anda memulai sesuatu yang tidak baik, karena semua bangsa Indonesia adalah juara semua yang tidak pernah takut sama siapapun. Bangkit kekuatan kita lebih Yahudi, sekali bangkit kekuatan kita lebih Amerika, sekali bangkit kekuatan kita lebih Belanda, sekali bangkit kekuatan kita lebih Cina, sekali bangkit kekuatan kita lebih Israel. Saudara-saudara kalian, maka saudara-saudara kalian, itu barangkali dari saya cukup saja. Nanti juga ada perhatian seumpama bukan sekedar dari bahan ini saja, yang barangkali seumpama ada beberapa bahasa-bahasa yang lain, seperti ada bangsa sekarang lagi banyak ya, apa itu terus yang dibalik ya, kadang-kadang dengan hal yang lainnya, ya kan? Itu kita harus bergerak, karena itu termasuk juga tugas kita. Kemudian juga seumpama kalau ada dari bangsa-bangsa seumpama Tiongkok yang seumpama memperlakukan kepada yang tidak baik, maka kita harus bergerak. Soal apa? Kita jaga harga diri bangsa. Betul-betul kita jaga marwahnya bangsa supaya rakyat Indonesia betul-betul jadi tuan di tanahnya sendiri. Ya. Baik, dari saya cukup saja. Saya mohon maaf tadi sangat lambat karena tadi kebetulan banyak yang ikut. Akhirnya saya hanya bisa melihat satu bus. Akhirnya nunggu saya baru datang. Akhirnya saya ke sana itu baru jam 5:30. Akhirnya saya tidak dari mulai itu. Maka saya mohon maaf sekali dan tadi semua kalian semua menunggu saya. Mudah-mudahan semua kepada kalian. Saya berikan pada kalian, mari kita bergerak ya. Jangan diam ya. Jangan diam karena ini kalau tidak ini akan rusak. Kebetulan saya ini yang rusak banyak dilakukan oleh oknum-oknum Pak Ali. Pokoknya ini Pak Ali lagi, ini Pak Ali lagi, ini Pak Ali lagi. Ya udah, kita hadapi sekalian. Kalau semua ternyata malah berfitnah, malah menginjak-injak kita, mau kita sikat sekalian. Betul. Dari saya cukup sekian saja. Hadza wa fadlu Allah wa huwa rasulul bilad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.